Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan jasa. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang peran penting sumber daya manusia dalam perusahaan jasa. Peran sumber daya manusia dalam perusahaan jasa harus dibedakan untuk pengelolaannya lebih lanjut, yang pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi yang pertama itu ada kontraktor. Kontraktor adalah sumber daya manusia yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Mereka memiliki posisi dalam hal menjual dan perannya sebagai customer service. Sumber daya manusia yang terlibat dalam peran ini membutuhkan pelatihan, persiapan, dan motivasi yang tinggi untuk melayani konsumen sehari-hari. Selain itu, dituntut memiliki kemampuan untuk bersikap responsif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua ada modifiers. Modifiers yaitu sumber daya manusia yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan sehari-hari saja. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran jasa perusahaan. Modifiers memerlukan keahlian untuk dapat menjalin kerjasama yang erat dengan para konsumen. Manajemen harus mengarahkan dan mengadakan pelatihan serta mengembangkan kerja secara intensif. Yang ketiga ada influencer. Peran sumber daya manusia ini lebih terfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Tugasnya antara lain mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Seorang influencer harus memiliki potensi kemampuan untuk menarik konsumen melalui hasil yang diperolehnya. Keberhasilan dicapai dengan standar keinginan konsumen. Influencer juga diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan konsumen agar hasilnya lebih baik. Dan terakhir itu ada isolated. Sumber daya manusia yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Sumber daya manusia harus diarahkan untuk mengetahui perannya serta strategi pemasaran perusahaan. Pengelolaan SDM perusahaan jasa. Peran penting SDM dalam perusahaan jasa dapat dijelaskan pada aspek internal marketing dan customer service. Internal marketing yaitu menciptakan suatu efektivitas kerja SDM sebelum mereka berhubungan dengan para konsumen. Setiap anggota atau karyawan organisasi mengupayakan kontribusi yang optimal kepada konsumen dalam melaksanakan komitmennya pada perusahaan jasa. Aspek penting dalam konsep internal marketing menurut Kohler pada tahun 1997. Yang pertama itu karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai internal consumer dan supplier untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada eksternal marketing. Maka harus diperhatikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kerja yang optimal. Kedua, pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan merupakan elemen yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap karyawan yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja optimal. Selanjutnya, ada pun manfaat internal marketing. Yang pertama, sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Karena internal marketing memberikan suasana keterbukaan sehingga memungkinkan penggalian informasi terutama mengenai potensi SDM. Yang kedua, mengurangi adanya konflik karena terencana setiap program dan partisipasi sangat ditekankan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang ketiga,
memfasilitasi adanya inovasi, karena internal marketing merupakan proses berkelanjutan dan memotivasi karyawan untuk berpikir kreatif. Selanjutnya ada program umum. Yang pertama, training. Training merupakan program yang ditujukan bagi SDM perusahaan berupa pemberian informasi pengetahuan dasar mengenai strategi kerja, sikap, kemampuan, baik berkomunikasi maupun pemasaran jasa, serta memahami konsumen. Yang kedua, manajemen support and internal interactive communication merupakan sarana kerjasama yang efektif dalam kalangan manajemen perusahaan kepada SDM pelaksana dan juga membuka kesempatan komunikasi dua arah dari karyawan kepada atasan. Informasi meliputi masalah kerja atau keputusan-keputusan penting lainnya dalam perusahaan. Yang ketiga, personal administration tools and human resource management, di mana manajemen perlu mempertimbangkan program perencanaan SDM yang tepat dan efektif agar dalam pelaksanaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan koordinasi secara berkesinambungan. Yang keempat, developing a service culture management, di mana perusahaan harus dapat menciptakan suatu pola yang sama untuk setiap SDM. Membangun customer service, desain customer service, identifying service mission. Sebagai tahap awal, tentu harus ditetapkan misi perusahaan agar dapat menciptakan suatu komitmen dan falsafah kerjasama untuk mencapai misi tersebut. 2. Setting customer service objective. Tujuan pelayanan merupakan hal penting lainnya yang harus ditetapkan perusahaan. Hal ini bermanfaat untuk menentukan elemen mana yang diutamakan untuk mencapai hal yang optimal. Tujuan pelayanan ini mencakup aktivitas sebelum transaksi, saat berlangsung transaksi, dan setelah aktivitas transaksi. Selain itu, perusahaan dapat memperhatikan value, apa yang diinginkan konsumen, bagaimana memenuhinya, dan membangun kapasitas kerja yang bersaing dengan perusahaan jasa lainnya. Walaupun setiap konsumen tidak memiliki standar jasa yang sama terhadap suatu jasa, namun segmentasi dapat membantu perusahaan dalam menetapkan standar pelayanan yang dapat diberikan kepada setiap segmen pasarnya. Strategi customer service yang ditetapkan harus mencakup identifikasi dari segmen konsumen, jasa dan konsumen yang paling penting, serta bagaimana metode pemberian jasa agar dapat bersaing di pasaran sekaligus merupakan keunggulan tersendiri bagi perusahaan. Dalam implementasi, customer service merupakan suatu kesatuan dengan marketing mix lainnya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan jasa hendaknya senantiasa berusaha mengadaptasi setiap perubahan lingkungan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Hal ini penting untuk menghasilkan desain customer service yang tepat dan efektif. Kemampuan manajemen untuk mengkomunikasikan strategi kepada SDM pelaksana akan sangat menentukan keberhasilan kualitas customer service yang baik. Proses manajemen SDM dan operasional jasa. Upayakan pemberdayaan SDM ada 8 poin. Yang pertama, recruit the right employees. Artinya, melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan agar pemasaran jasa berlangsung baik. Kemampuan yang perlu dicermati antara lain adalah keahlian teknik dan karakteristik personal yang dimiliki. Penilaian ini tergantung pada tuntutan kerja yang ada. Yang kedua, train employees property. Walaupun SDM yang ada adalah hasil seleksi, bukan berarti tidak memerlukan pelatihan. Pelatihan tetap diberikan sebagai bekal untuk menghadapi segala situasi agar operasional setiap SDM memberikan kontribusi terbaik. Yang ketiga, educate the customer. Selain pada karyawan perusahaan, operasional jasa akan berjalan lancar bila konsumen memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai jasa yang ditawarkan perusahaan.
konsumen dan penyedia jasa akan dapat berinteraksi sehingga tidak ada unsur ketertutupan dalam kerjasama. Dan yang keempat itu ada educate all employees, yang artinya internal marketing juga menjadi fokus dalam menciptakan manajemen operasi yang baik. Yang kelima itu ada be efficient first, nice second, yang artinya pemberian jasa adalah mengutamakan efisiensi, kemudian diikuti dengan ramah tamah. Yang keenam, standar response system, yang artinya manajemen perlu menyiapkan standar untuk menangani kesulitan dan kritik yang disampaikan oleh konsumen. Yang ketujuh itu ada be positive, yang artinya perusahaan harus jeli melihat setiap peluang yang ada dan menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. Dan yang terakhir itu ada evaluasi performance regularly, yang artinya evaluasi kinerja secara rutin akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan dan memberikan masukan tentang hal-hal mana yang perlu diperbaiki. Perusahaan perlu mengambil tindakan koreksi untuk setiap operasi yang gagal atau kurang dari standar yang ditetapkan. Tindakan koreksi yang mungkin diambil antara lain adalah melatih SDM yang dimiliki, mengadakan rotasi kerja untuk meningkatkan motivasi atau mengganti SDM perusahaan yang sudah tidak memiliki kesesuaian dengan strategi perusahaan. Sekianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.